warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suatu Hasanah, NIM 053 dari PTI 19A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum DHCP server. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kedua, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teori. Pengertian. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Administrator tidak perlu lagi memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP. Cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Setelah DHCP server memberikan nomor IP, maka server meminjamkan atau list nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasi TCP/IP dengan sendirinya tidak dapat tersambung pada jaringan tersebut. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP klien tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali, maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan. Lama periode ini dapat ditentukan dalam menit, jam, bulan, atau selamanya. Jangka waktu disebut lease period. Cara kerja DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Jika klien memiliki NIC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Tahapan yang pertama adalah DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Tahapan yang kedua adalah DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Tahapan yang ketiga adalah DHCP request, di mana klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Tahapan yang keempat adalah DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian, klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau binding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut, sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Kelebihan DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Kelebihan yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Kelebihan yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable. Artinya, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau off. Kelebihan yang keempat,
DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. Dan kelebihan yang kelima adalah DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan dari DHCP server adalah semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasi DHCP. Konfigurasi dengan range secara random otomatis IP. Pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Konfigurasi dengan fix alamat IP address. Pemberian IP address yang sifatnya tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Percobaan. Skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP klien di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Langkah percobaan. Langkah yang pertama, membuat skema jaringan seperti gambar di bawah. Karena ini merupakan lanjutan dari praktikum sebelumnya, maka kita tinggal menambahkan server. Kita tambahkan server, kemudian dihubungkan dengan kabel. Langkah yang kedua, setting IP server secara statik dengan IP 192.168.1.253/25. Caranya dengan klik server, kemudian config, fast ethernet 0, IP configuration static dengan IP address 192.168.1.253 dengan subnet mask 255.255.255.128. Langkah yang ketiga adalah mengaktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar di bawah. Caranya adalah dengan klik server, kemudian service, DHCP, di-on-kan, default gateway-nya diisi dengan 192.168.1.254 dengan DNS server 33.33.33.1. Start IP address-nya 192.168.1.151. Maximum number of user adalah 50. Kemudian save. Maka hasilnya akan muncul di tabel bawah. Langkah yang keempat, mengaktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan memastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Caranya dengan klik laptop, kemudian desktop, IP configuration, kemudian DHCP. Maka otomatis IP address akan terisi dan ada tulisan DHCP request successful.
Langkah yang kelima, mengaktifkan smartphone dengan menggunakan DHCP client dan memastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Caranya sama dengan klik smartphone, kemudian desktop, IP configuration, klik DHCP hingga muncul DHCP request successful. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.